Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayatnya kita bisa berkumpul di sore hari ini dengan keadaan yang insyaallah sehat walafiat kayak gitu. Nah, terus salawat serta salam semoga kita dapat tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, dan kepada kita selama pada kita selaku umatnya yang insya Allah patuh pada ajarannya sampai yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ke acara selanjutnya gitu kan. Bakal ada tilawah yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Akhina Abdullah Azam ya. Nah, kepadanya aku persilakan. Sebelumnya suara aku udah terdengar belum? Masuk jam. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Akin Abdullah Azam ya atas pembacaan tilawahnya. Semoga bacaan Al-Quran yang telah dibacakan tadi bisa menjadi rahmat gitu bagi kita yang mendengar ataupun Akin Azam sendiri selaku yang bacanya gitu kan. Nah, terus mungkin selanjutnya aku mau sedikit ngebaca tentang tata tertibnya gitu sekarang mengingatkan ya. Yang pertama itu luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian jangan lupa membaca doa. Terus yang selanjutnya fokus selama kegiatan berlangsung dan menyiapkan catatan. Nah, terus jika ingin izin meninggalkan room diharapkan untuk konfirmasi terlebih dahulu lewat chat di kolom komentar. Yang selanjutnya jangan keluar masuk room kecuali jaringan trouble ketika pembicara sedang memaparkan materi karena akan mengganggu fokus pemateri dan merupakan adab yang tidak sopan. Selanjutnya ketika kegiatan akan dimulai, setiap peserta diharapkan untuk mematikan mic. Selanjutnya peserta yang ingin menggunakan video diwajibkan menutup aurat, baik ikhwan maupun akhwat, dan pastikan layar belakang atau background Anda juga sopan. Nah, yang selanjutnya itu ada alurnya. Yang pertama itu peserta memasuki room meeting dari pukul 15.50 sampai jam 4 sore. Kemudian acara dimulai pada pukul 4 sore. Kemudian ada pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian ada pembacaan tata tertib, kemudian ada penyampaian materi yang dilakukan selama kurang lebih 45 menit. Kemudian ada sesi tanya jawab yang dilakukan selama 15 menit setelah dipersilakan oleh moderator. Kemudian ada doa, kemudian penutup. Nah, mungkin itu untuk tata tertibnya. Terus aku juga mau ingatin lagi gitu ke teman-teman semua yang mau donasi bisa banget kan langsung aja donasi ke
rekening yang tertera atau yang telah disampaikan sebelum-sebelumnya maupun menggunakan QR code-nya kayak gitu. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya langsung aja ke penyampaian materi yang bakal disampaikan oleh Ustadz Usep Badruzaman tentang Romawi Bizantium gitu atau Konstantinopel. Nah, mungkin kepada Ustadz Usep aku persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah sadaqallahul adzim. Setelah dirahmati Allah, pada sore hari ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Kita bahas hari ini satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang Konstantinopel ya. Dan di sini ada pelajaran yang sangat besar, yaitu sebuah keyakinan. Ya, sebuah keyakinan akan janji Allah. Itu pelajaran terbesarnya. Jadi ada yang disebut dengan misi, ada yang disebut dengan visi. Ya. Visi itu adalah sesuatu yang bisa menembus mata kita secara menembus keterbatasan mata kita. Jadi menembus dinding yang tidak bisa kelihatan, itu namanya visi. Sedangkan misi adalah sesuatu yang kelihatan oleh mata. Contoh visi adalah kita mau berangkat ke Jakarta. Padahal kita masih di Semarang. Itu visi. Artinya kita bisa menembus, di sana ada Monas, di sana ada ada Istiqlal, udah kita tembus tuh. Nah, misinya apa? Kita mulai berjalan dari hal yang bisa kita lihat. Dari Semarang ke Kendal, dari Kendal ke Batang gitu ya. Atau kita visinya adalah Mekah. Sudah kita lihat, kita bayangkan dan kita merasa berada di sana. Ya. Contoh misalkan kita sudah bisa membayangkan Mekah, Ka'bah, Madinah, itu visinya. Padahal mata kita tidak bisa menjangkau itu. Cuma mata visi kita bisa menjangkau ke sana. Sedangkan misi itu adalah dari sekarang kita mulai menabung untuk berproses. Nanti suatu saat kita datang ke Makkah Al-Mukarramah. Nah, begitu juga tentang Muhammad Al-Fatih di tahun 1453 Hijriah. Beliau memiliki visi dengan sebuah keyakinan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan yang sangat besar atas janji Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam hadis Ahmad ya. Hadis riwayat Ahmad, Rasul mengatakan dari Abdullah bin Amr bin As bahwa ketika kami duduk di sekeliling Rasulullah SAW, beliau SAW ditanya tentang kota manakah yang akan futuh terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma. Rasulullah SAW menjawab kota Heralkius terlebih dahulu, maksudnya adalah Konstantinopel. Jadi Rasulullah telah mengabarkan terlebih dahulu kemenangan itu jauh sebelum Al-Fatih datang. Artinya apa? Di sana ada visi iman, visi keyakinan yang dibawa oleh seluruh generasi Islam untuk betul-betul mampu menjadikan visi itu terwujud dengan tahapan-tahapan yang sangat luar biasa. Dan kita hari ini akan membahas tentang bagaimana kekuatan visi itu. Ya. Begitu juga yang disampaikan oleh hadis riwayat Ahmad juga. Rasul mengatakan kalian pasti akan membebaskan Konstantinopel. Sehebat-hebat amir, panglima perangnya adalah amirnya. Dan sekuat-kuat pasukannya adalah pasukannya. Itu hadis riwayat Ahmad. Ya. Masya Allah. Jadi ini visi yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan kalau ditanya, kapan penaklukan Konstantinopel itu? 27 April atau 29 April? Atau kapan? Maka kalau kita mengatakan Konstantinopel terjadi di 29 April tahun 1400 tahun 1000 berapa tuh Pak ya. Itu ditaklukkan, maka sesungguhnya penaklukan itu ada dalam
ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan. Itulah sebetulnya penaklukan yang terjadi. Kenapa? Di sana sudah ada kekuatan dan keyakinan yang dimiliki oleh kaum muslimin bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan oleh umat Islam. Nah, sebelum kita masuk kepada Al-Fatih sebagai penakluk Konstantinopel, mari kita lihat terlebih dahulu perjalanannya berawal dari seorang ulama ya, seorang sahabat yang datang ke sana yang meyakini bahwa Konstantinopel akan akan ditaklukkan ya. Beliau adalah ulama yang seorang sahabat yang sering kita sebut dengan dikenal ya dengan kata-kata singkat Ayub gitu ya. Nah, beliau luar biasa dan ini menginspirasi untuk semua khilafah Turki Utsmani ya. Dari mulai Utsmani 1, Orhan 1, Murad 1, Bayazid 1, Muhammad 1, Murad 1 dan terakhirnya adalah Muhammad Fatih 2. Nah, ini jadi Muhammad Al-Fatih ini termasuk pada turunan ke-7, insan ke-7 dari khilafah Turki Utsmani yang mengikuti atau bervisi yang sangat luar biasa mewujudkan apa yang diinginkan, yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pasukan dan sebaik-baik amir ya. Nah, saudara berbahagia, kita akan lihat terlebih dari Muhammad Al-Fatih ya. Muhammad II disebutnya di sini dengan Muhammad II ya. Beliau ini Sultan Muhammad Fatih dilahirkan pada tanggal 26 Rajab 833 Hijriah. Bersamaan dengan 20 April 1429 Masehi. Dan dibesarkan di Al-Diranah ya. Sejak kecil dididik dengan intensif oleh ulama pilihan di antaranya adalah Syekh Syamsuddin ya, Syekh Syamsuddin yang kita kenal kalau kita melihat di film-filmnya ya. Syekh Syamsuddin menguasai 7 bahasa ketika berumur 23 tahun. Jadi 23 tahun beliau sudah menguasai 27 bahasa dan menjadi gubernur ibu kota ketika berumur 21 tahun. Semenjak balik hingga meninggal tidak pernah meninggalkan rawatib dan salat tahajud. Itu luar biasa dari Al-Fatih. Dan nanti kita akan bahas bagaimana beliau menaklukkan Konstantinopel ini. Ternyata beliau menaklukkannya adalah dengan satu syarat yang sangat luar biasa. Nanti kita bahas di akhir ya. Baik. Apa visi dan misi dari Muhammad Al-Fatih? Ini menarik. Boleh panjenengan nanti catat ya. Boleh adik-adik, saudara semuanya catat. Ini luar biasa. Visi dari Muhammad Al-Fatih. Kita bacakan ya. Saya nggak hafal visinya, jadi saya bacakan saja. Jadi, visi dan misi Muhammad Al-Fatih. Di antaranya, niatku adalah taat kepada Allah. Dan hendaklah kamu berjihad di jalannya. Itu Al-Maidah ayat ke-35 ya. Semangatku berupaya dalam kesungguhan dalam khidmatku kepada agamaku, yaitu agama Allah. Tekadku akan kutundukkan ya, lututkan ya, kufar dengan tentaraku, yaitu tentara Allah. Masya Allah. Pikiranku terpusat pada membebaskan Konstantinopel. Sebuah kemenangan dengan kejayaan misi dengan kelembutan Allah. Jihadku dengan jiwa dan harta serta apa-apa yang tersisa di dunia setelah ketaatan pada perintah Allah. Subhanallah. Kerinduanku perang dan perang. Ratusan ribu kali untuk mendapatkan ridha Allah. Harapanku pertolongan dan kemenangan daripada Allah dan ketinggian negara ini atas musuh-musuh Allah. Masya Allah. Kita nanti akan belajar dari beliau tentang sebuah visi dan sebuah fokus. Jadi fokus beliau cuma satu. Fokusnya adalah menaklukkan Konstantinopel. Beliau tidak berpikir apapun. Subhanallah. Nah, ini visi dan misi dari Muhammad II yang menjadi tonggak sejarah kejayaan dan kebangkitan Islam ya. Di masa Sultan Muhammad II ini, yaitu Muhammad Al-Fatih. Baik. Sekarang kita akan lihat terlebih dahulu pasukannya. Pasukan yang menaklukkan Konstantinopel ini disebut sebagai pasukannya adalah
Inkisaria gitu. Inkisaria ya. Pembentukan pasukan Inkisaria ini kalau di Indonesia namanya Kopassus mungkin ya. Itu sekitar 7.000 pasukan elit dengan program pelatihannya itu terpadu sejak kecil. Ya, dari sejak kecil itu sudah terpadu untuk membuat sudah dilatih ya untuk menjadi pasukan elit. Pasukan Inkisaria ini dilatih fisiknya, akademisnya, strategi perang, ilmu usul fikih, dan semua disiplin lain. Dan setengah pasukan Al-Fatih ini selalu melaksanakan tahajud pada malam hari. Ini kekuatan-kekuatan yang coba kita kupas untuk kita download, untuk kita teladani ya dalam diri kita. Karena kejayaan itu ternyata diawali dari sebuah kedisiplinan ya sejak kecil, Masya Allah. Nah, beliau pun membuat sebuah benteng yang tidak tergoyahkan sekitar 82 meter, Rumeli Hisari namanya. Dan ini adalah salah satu pelanjutan usaha buyutnya Sultan Bayezid I yang membangun benteng Andalusiari ya. Nah, saudara yang berbahagia, nah, antara Andalusisari dan Rumeli-Hisari itu terletak berhadapan sehingga Muhammad Al-Fatih dapat mengontrol setiap kapal yang keluar dan masuk Konstantinopel. Dan kalau kita lihat di dalam filmnya itu kan pernah diperlihatkan pasukan yang mau masuk ya, minta suruh keluar lalu ditenggelamkan oleh tentaranya Al-Fatih. Ya. Nah, beliau punya kekuatan itu. Nah, Andalusisari yaitu benteng yang dibangun setelah Bayezid itu sekitar tingginya 25 meter ya. Baik. Sekarang kita bahas tentang apa yang akan ditaklukkan ya. Seperti yang kita kenal dalam sejarah bahwa Al-Fatih itu bisa menjebol benteng Konstantinopel yang sekian ribu tahun itu 1000 tahun lebih tidak bisa dijebol oleh siapapun. Nah, kita akan gambarkan tentang wall atau benteng dinding dari Konstantinopel. Itu tingginya sekitar 18 meter ya. Mohon maaf kalau tidak saya kirimkan itunya, slide-nya ya. Seperangkat benteng pertahanan yang dibangun oleh Kaisar Konstantin pada abad ketiga dan menjadi saksi sejarah kebesaran Byzantium. Jadi ini kira-kira dindingnya sekitar 18 meter ya tingginya. Lalu benteng Konstantinopel ini sistem pertahanannya terbaik ya, sangat terbaik di dunia, buatan di dunia terbaik ya, dan sulit sekali untuk ditembus oleh apapun. Pernah dalam sebuah diskusi dikatakan kira-kira caranya gimana agar bisa menembus Konstantinopel. Caranya adalah dengan menggali parit, menggali ke bawah gitu. Nah, ternyata mereka sudah begitu sangat mengantisipasi. Ternyata di dalam itu sudah disiapkan oleh mereka kalau tempat-tempat air, baskom air, sehingga ketika ada yang bergerak di sana kedengaran dan terdeteksi oleh mereka yang ada di atas. Sehingga sulit sekali untuk membendung atau menembus tempat itu, ya. Seperti kalau antum misalkan lihat di filmnya itu ada gambarannya ya tentang bagaimana ketika tentara Al-Fatih ini membuka, mendalami, melobangi ya Konstantinopel, ternyata diketahui oleh mereka sehingga gagal misinya. Nah, Konstantinopel ini posisinya di tengah dunia, membuat Konstantinopel menjadi kota pelabuhan paling sibuk pada masanya. Inilah kota yang mendapat kesempatan terhormat menjadi bagian terpenting dari 3 peradaban besar di dunia ya. Itulah Konstantinopel. Nah, saudara yang berbahagia, ketika ketika Sultan Al-Fatih ini, Muhammad Al-Fatih ini merencanakan untuk melaksanakan peperangan, beliau membuat sebuah perangkat ya, meriam ya, yang sangat besar ya. The Great Turkish
Habas namanya ya, Bombas namanya ya. Penyiapan tentang mungkin kalau bahasa kita sekarang, bahasa dulu mungkin meriam ya, yang kalibernya sekitar 7 meter, berat 18,2 ton, panjang 0,2 meter, jarak tembak 1,6 km, dan berat peluru 680 kg. Ini beratnya, dan ini adalah sebuah terobosan dari Al-Fatih yang meminta kepada salah satu, sebetulnya yang membuat juga bukan seorang muslim ya, saya mohon maaf saya lupa namanya, dia membuatkan sebuah program yang begitu sangat besar. Dulunya memang diminta oleh kerajaan Romawi ya, kerajaan Konstantinopel pada waktu itu, namun ternyata tidak direspon-respon sebuah karya seninya, dan yang merespon adalah Al-Fatih, dan mereka bersepakat untuk membuatkan, dan dengan pembayaran yang begitu sangat memuaskan untuk yang membuat ini, sang arsiteknya ini. Saya mohon maaf lupa namanya. Ya, baik, saudara bahagia. Salah satu dari teknik Rasulullah, teknik dari Al-Fatih ini adalah bagaimana mereka membuat sebuah tindakan yang begitu sangat luar biasa, memerangi Konstantinopel dari berbagai sisi. Dan tepat pada tanggal 6 April 1453 ya, Al-Fatih menjalankan sebuah proses peperangan, yaitu dengan menyiapkan meriam tersebut ya, dengan kekuatan yang sangat luar biasa, dengan pasukan 250.000 pasukan, dan dengan kapal perang yang dimilikinya, mereka mencoba untuk melakukan sebuah penyerangan dari berbagai tempat ya. Itu pada tanggal 6 April 1453. Dia mencoba melakukan peperangan dari sebelah selatan. Sultan Al-Fatih menyiapkan 400 kapal di bawah komando Muhammad Al-Fatih mengepung Konstantinopel dari Laut Marmara ya. Mereka menyiapkan itu. Lalu dari sebelah utara, beberapa kapal perang ditugaskan untuk menembus Konstantinopel melalui Selat Tanduk ya, atau disebut dengan Golden Horn ya. Lalu dari sebelah barat, 250.000 total pasukan berikut sepergannya menyerang tembok Konstantinopel. Jadi dari sebelah selatan juga 400 kapal Muhammad Al-Fatih menyiapkan dirinya, namun kita tahu bahwa ternyata persiapan peperangan yang dilakukan oleh Al-Fatih dengan begitu sangat baik di sebelah utara, sebelah selatan ya, pada 6 April itu, dan meriam yang ditembakkan, ternyata ini tidak, pada waktu itu tidak mempengaruhi. Jadi justru Al-Fatih, kalau dalam bahasa perang, kalah total gitu ya. Kalah total. 400 kapal Al-Fatih ini direpotkan hanya dengan 125 kapal Konstantinopel. Semuanya hangus, hancur gitu ya. Jadi akhirnya bahkan meriam yang ditembakkan ini juga punya kendala, dan setelah 2 pekan peperangan, Konstantinopel dindingnya masih tetap tegak, terus kapal-kapal banyak yang hangus, lalu para pasukan banyak juga yang meninggal dunia, gugur menjadi syuhada. Begitu juga proses dari kedalaman mencari, menggali juga sama, gagal. Sehingga ternyata meriam-meriam yang dilakukan ini, ditembakkan ini, tidak membuat Konstantinopel jatuh ya, lepas. Sampai akhirnya ketika di sebelah utara juga ya, ketika di sebelah utara mereka mau menembus laut ya, ternyata ada rantai besar yang tidak dapat ditembus dengan berbagai cara. Akhirnya di sebelah barat juga sama, benteng yang kokoh, melebihi dugaan, mereka tidak bisa dijatuhkan ya. Dan akhirnya pada 22 April setelah melakukan gencatan senjata, berpikir, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, dengan begitu sangat luar biasa Al-Fatih membuat sebuah sebuah ide yang sangat luar biasa, yaitu beliau akan memindahkan kapal-kapal itu ke sebuah tempat, yang tempat itu ada di dalam kawasan
dari Konstantinopel melewati Galata, dan Galata ini adalah sebuah gunung, ya, bukit yang sangat tinggi, karena di laut ini dihalangi oleh dihalangi oleh rantai yang sangat kuat, maka harus melewati gunung, sehingga kapal-kapal itu dilawatkan ke gunung. Nah, namun yang menarik adalah sebelum melaksanakan peperangan ini, ya, proses menarik, membawa pasukannya ini lewat bukit adalah para pasukan dari Konstantinopel, para pasukan dari Al-Fatih ini semuanya melaksanakan terlebih dahulu sholat. Dan saat itu dalam sebuah sejarahnya dikatakan bahwa ini adalah akhir. Karena orang-orang Yunani saat itu, orang-orang Konstantinopel saat itu melihat bagaimana pasukan Al-Fatih melaksanakan sholat Jumat dan mengatakan ini adalah Hagia Sophia terakhir, ada salibnya, kemungkinan kita akan kalah. Dan setelah itu peperangan itu dimulai, dan dimulainya pada hari Jumat, ya, dimulai pada hari Jumat dengan pada 22 April menarik semua kapal-kapal tersebut pindah, ya, melalui bukit Galata tersebut, ya. Dan luar biasa, ini sesuatu ide cerdas dan tidak masuk akal. Mereka membawa kapal-kapal tersebut lewat bukit. Dan dari sanalah pasukan dari Konstantinopel terpecah, sehingga akhirnya berhasil untuk memecah konsentrasi dari pasukan Konstantinopel, dan meriam-meriam yang ditembakkan tidak bisa dicegah. Biasanya kan karena ada relay, ada waktu yang sangat jauh, sehingga bisa diperbaiki lagi, ditembok lagi. Namun karena ada pemisahan, ada cara lain, yaitu yang tidak dipikirkan oleh mereka, Al-Fatih bisa memindahkan kapalnya ke tempat ke laut di mana mereka, daerah mereka sendiri, sehingga pasukan terpecah. Di sanalah Al-Fatih bisa menghancurkan Konstantinopel, bentengnya. Itu di tanggal 22 April mereka memindahkan, dan kapal-kapal itu dinaikkan ke Bukit Galata dan diseret menuju Tanduk Emas, sesuatu perkara yang awalnya mustahil, yang hanya terpikir oleh orang-orang yang melihat dari matanya dan yakin akan janji Allah. Keesokan harinya Konstantinopel menjadi saksi sejarah keajaiban strategi perang yang belum pernah disaksikan sebelumnya. 72 kapal perang Muslim berpindah dari Selat Bosporus ke Tanduk Emas dalam waktu 1 malam saja. Dan tanggal 27 Mei 1453, ya, Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan Konstantinopel. Ada sebuah puisi yang sangat menarik dari Muhammad Al-Fatih. Beliau mengatakan, jika penaklukan Konstantinopel sukses, maka sabda Rasulullah SAW telah menjadi kenyataan, dan salah satu dari mukjizatnya telah terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian dari apa yang telah menjadi janji dari hadis ini, yang berupa kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikanlah pada para pasukan satu persatu bahwa kemenangan besar akan kita capai ini akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Nah, untuk itu wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan matanya. Dan jangan sampai ada di antara mereka yang melanggar syariat yang mulia ini. Hendaknya mereka tidak mengusik tempat-tempat peribadatan dan gereja-gereja. Hendaknya mereka jangan mengganggu para pendeta dan orang-orang lemah tidak berdaya yang tidak ikut terjun dalam pertempuran. Salah satu kunci kemenangan Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel adalah mereka, Al-Fatih, meminta kepada para pasukannya untuk selalu menjaga syariat. Jadi kemenangan itu selalu dilalui dari kekuatan menjaga syariatnya. Sehingga para pasukan Al-Fatih sebelumnya melaksanakan puasa, lalu melaksanakan salat tahajud, berdoa kepada Allah, menjaga agar tidak ada yang maksiat. Dan akhirnya Allah berikan pertolongan, dan Masya Allah, Al-Fatih menyesuaikan apa yang dijanjikan Rasulullah, bahwa beliau, pasukannya sedang tidak memerangi masyarakat, tapi pasukannya sedang menaklukkan, sehingga mereka melindungi gereja-gereja dan melindungi masyarakat yang ada di sana. Luar biasa. Nah,
29 Mei 1463 Muhammad Al-Fatih bisa masuk ya ke gerbang yang disebut dengan gerbang masuknya Muhammad Al-Fatih ya di tanggal 29 Mei 1453. Nah, dan beliau mengatakan, alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan kepada mujahidin serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Itu pembahasan Al-Fatih ya. Dan akhirnya Hagia Sophia dijadikan oleh Muhammad Al-Fatih sebagai masjid, dan pada waktu asar dikumandangkan adzan ya, kumandangkan adzan asar. Dan kemarin juga ketika Erdogan meresmikan menjadi masjid juga dikumandangkan adanya pada waktu asar juga ya. Nah, Masya Allah, 54 hari peperangan itu adalah salah satu referensi atau cara untuk menunggu penantian yang dinanti sekitar 825 tahun. Di 825 tahun penantian umat Islam itu terjadi dengan 54 hari perang. Jadi total perangnya Al-Fatih itu adalah 2 bulan ya, 54 hari. Dan dimenangkan oleh Al-Fatih, Masya Allah. Nah, ini saudara yang berbahagia, saya tidak bisa banyak menyampaikan tentang Al-Fatih, saya hanya menyampaikan yang singkat-singkat saja. Jadi, salah satu prestasi Muhammad Al-Fatih adalah menaklukkan Konstantinopel saat berumur, di sejarah ada yang menyebutkan 23 tahun, ada yang menyampaikan 21 tahun. Ya. Dan disampaikan janji Allah, ya, Allah mengatakan, dan Allah telah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalih la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum libadilannahum min ba'di khawfihim amna ya'buduna la yusyrikuna bi syai'an wa alaikahumul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia meneguhkan bagi mereka agama Islam yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukanku sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Saudara yang berbahagia, sebagai penutup, dan nanti kita akan bangun kesimpulan, tidak sama antara seorang mukmin yang duduk tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai ujur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Nah, ini adalah kisah singkat tentang penaklukan Konstantinopel. Namun yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan dari kisah ini adalah beberapa nilai yang penting, bahwa kemenangan Al-Fatih itu berawal dari keyakinan yang sangat tinggi, yaitu keimanan bahwa janji Rasul itu benar, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul itu benar. Nah, kita sebagai seorang muslim banyak sekali janji-janji Rasulullah SAW dalam hadisnya maupun janji-janji Allah dalam Al-Quran. Maka kita sebagai generasi muslim harus sangat meyakini kita bisa menjalankan apa yang menjadi janji Allah itu. Keyakinan itu penting dalam melakukan aktivitas kita. Al-Fatih usia 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Dan kita yang hadir hari ini di akhir zaman ini memiliki banyak sekali tantangan untuk menjadikan muslim ini sebagai agama yang betul-betul dibanggakan, yang betul-betul menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Islam menjadi agama yang berwibawa dan tegak di muka bumi ini tantangan kita di akhir zaman ini. Maka kita butuh mempelajari model-modelnya. Dan saya sedikit merangkum beberapa model yang dimiliki oleh Al-Fatih itu, diantaranya adalah keyakinan atas visi yang besar. Visi
Di antaranya adalah kabar dari Rasulullah tentang agama ini. Kabar kemenangan dari Rasulullah. Dan kita pun sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa kelak setelah kita bertemu dengan mulkan azam, yaitu raja-raja yang diktator, kita akan bertemu dengan satu lagi keadaan yang baik, yaitu khilafah ala minhaji dunya, minhaji nubuwah. Kita kan punya 5 tahapan ya, ketika Rasulullah SAW menjadi nabi, kurun pertama, kurun khilafah ala minhaji nubuwah, mulkan azam, mulkan jabariyah, dan kembali kepada khilafah ala minhaji nubuwah. Berarti kalau hari ini kita berada dalam khilafah, dalam mulkan jabariyah, maka kita sangat meyakini suatu saat kita akan bertemu dengan khilafah ala minhaji nubuwah. Seperti hanya Al-Fatih yakin dengan hadis Rasulullah bahwa dia akan menaklukkan Konstantinopel, begitu juga kita sangat yakin bahwa nanti sebentar lagi Islam akan menjadi agama, ya, dunia akan kembali kepada peradaban Islam. Saya maksudkan begitu, Islam akan menjadi ustadziyatul alam. Islam akan menjadi rahmatan lil alamin. Dan ini butuh ada keyakinan dari kita sebagai keyakinan bahwa kita mampu mewujudkan apa yang disampaikan Rasulullah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Sudah disampaikan bahwa akan dikeluarkan kuntum khairu ummat, engkau dikeluarkan sebagai sebaik-baiknya umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Yang ta'muruna bil ma'ruf, yang mengajak kepada ma'ruf, ya, memerintahkan kepada hal yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Dan salah satu pelajaran dari Al-Fatih adalah keyakinan itu. Beliau yakin dengan sebuah hadis bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan. Dan beliau berusaha dalam 56 hari dengan keyakinan dan fokusnya hanya satu, menaklukkan Konstantinopel. Dan tidak ada yang selalu ada jalan bagi orang yang komitmen. Sebuah kata-kata yang sangat luar biasa. Selalu ada jalan bagi orang-orang yang komitmen. Dan Al-Fatih mendapatkan itu. Beliau komitmen dengan apa yang dia yakini sehingga beliau bisa menaklukkan Konstantinopel. Ketika beliau menaikkan pasukannya, menaikkan perahu ke kapal-kapal lewat bukit ini, banyak yang mengatakan tidak mungkin. Tapi kata Al-Fatih, kita tidak boleh mengatakan tidak mungkin sebelum kita mati. Artinya jalankan dulu. Kalau kita mati baru kita mengatakan tidak mungkin. Selama kita masih hidup berarti masih mungkin. Dan ini menjadi sebuah kata-kata yang sangat luar biasa. Sangat menyentuh, sangat menggerakkan. Begitu juga hari ini kita mungkin untuk menguasai kembali dunia. Maka selama kita masih hidup itu masih mungkin. Ini pelajaran yang pertama dari Al-Fatih, yaitu dari segi kepercayaan, keyakinan, visi yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh beliau sehingga beliau mampu menaklukkan Konstantinopel. Yang kedua adalah beliau memang mempersiapkan diri. Sejak usia 12 tahun beliau sudah naik tahta, walaupun setelah itu digulingkan ya. Sehingga Sultan Murad II kembali, dan ketika sudah meninggal Sultan Murad II, Al-Fatih kembali di usia 19 tahun untuk menjadi naik kepada kesultanan. Dan sarakin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia mempersiapkan dengan sangat baik. Dari mulai fisiknya, ya, ketahanan fisiknya, lalu ilmunya, kepahaman tentang bahasa, bahkan beliau belajar tentang bahasa, ya. Beliau lakukan, Masya Allah. Nah, ada hal yang menarik dari beliau adalah beliau tidak pernah meninggalkan sholat rawatib. Berarti sholat wajibnya berjamaah terus ya. Beliau selalu melaksanakan sholat tahajud. Artinya beliau sudah sangat mempersiapkan dirinya untuk menaklukkan Konstantinopel sejak kecil. Beliau sudah jelas visinya satu, menaklukkan Konstantinopel. Sehingga beliau sangat menjaga dirinya secara syariat agar Allah menolongnya. Nah, ketika kita punya visi besar, punya keinginan besar, maka kita harus mempersiapkan ini seperti hanya Al-Fatih. Misalkan kita sudah, banyak bolongnya nih. Sholatnya bolong, tahajudnya bolong. Lalu mari kita evaluasi hari ini. Mudah-mudahan dari mulai sekarang ke depan, kalau kita punya cita-cita besar, visi besar, kita sedikit modeling Al-Fatih. Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat rawatib. Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Dan beliau adalah orang yang begitu sangat luar biasa membacanya ya. Belajarnya begitu sangat kencang dalam belajarnya. Dan ini memang dipersiapkan sejak kecil. Ini yang kedua. Yang pertama visi besar, keyakinan besar, kepercayaan besar bahwa beliau ada sebaik-baiknya tentara dan sebaik-baiknya pemimpin. Yang kedua ditambah dengan
kekuatan keimanan spiritual yang sangat tinggi. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat rawatib, beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Beliau paham usul fikih, beliau paham segala hal tentang agama, mafhum, hafal, hafid, masya Allah. Dan yang ketiga, beliau punya pembimbing. Beliau punya seorang syekh yang membimbingnya. Sehingga ketika ada sesuatu hal, beliau selalu minta bantuan, keterangan dari syekhnya. Dan yang keempat tentunya kedisiplinan. Beliau begitu sangat fokus, disiplin, dan mungkin tidurnya ini sangat kurang, hanya khusus memfokuskan dirinya untuk untuk memfokuskan untuk satu hal, menaklukkan Konstantinopel. Dan yang kelima yang terakhir adalah kekuatan fokus, ya. Maka ketika kita punya satu tujuan yang utama, yang mulia, maka fokus itu yang utama, ya. Kita harus bisa fokus pada satu hal. Nah, dengan fokus itu insya Allah apa yang menjadi keinginan kita mudah-mudahan terwujud, dengan syaratnya diantaranya adalah tidak meninggalkan syariat. Ini saudaraku yang berbahagia, catatan sejarah yang begitu sangat luar biasa dari Al-Fatih. Namun saya akan lebih menekankan kepada kita ini pelajaran dan hikmah dari apa yang disampaikan, bahkan mungkin apa yang sering kita dengar dengan Al-Fatih ini. Adalah komitmennya, kesungguhannya, ketabahannya, persistennya, kesabarannya, keyakinannya bahwa dia ada sebaik-baiknya pemimpin. Nah, demikian saudaraku yang berbahagia. Saya mohon maaf tadi kalau cara menyampaikannya tidak begitu bagus karena nggak begitu hafal, ya, nggak begitu hafal presisinya, nggak begitu hafal tahunnya, tempat-tempatnya. Namun secara sekilas saya memahami, namun kalau dibahas secara detail, maaf saya belum begitu hafal sehingga mungkin tadi pembicaraannya sedikit kurang tepat atau ada yang kurang paham. Nah, karena mungkin ada yang membuat kurang paham, teman-teman bisa bertanya, sharing, ngobrol, atau menambahkan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Demikian, Pak Moderator, dipersilakan kalau ada yang di-sharingkan. Dari saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih banyak Ustadz atas pemaparan materinya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan tuh, atau mungkin ada yang ingin didiskusikan, monggo bisa raise hand-nya dulu, nanti bakal saya persilahkan dulu gitu sebelum mengajukan pertanyaannya. Silakan buat teman-teman. Oh iya, mohon maaf sebelumnya, so aku lupa kalau di Meet ini Google Meet bisa raise hand. Jadi mungkin untuk yang mau nanya boleh ini dulu kan, ketik dulu nama di kolom chatnya gitu kan. Nanti baru aku persilahkan buat nanya secara langsung kayak gitu. Monggo teman-teman.
Oke, mungkin kalau tidak ada yang bertanya, izin aku yang bertanya ya Ustaz. Halo. Monggo silakan. Oh ya, jadi ini kan Ustaz, tadi kan kita bahas tentang ini ya, apa, kisah dari Muhammad Al-Fatih gitu, yang, apa namanya, menaklukkan benteng Konstantinopel gitu, yang udah sekian lama nggak ada yang bisa naklukin gitu, nggak ada yang bisa nembus dari benteng itu sendiri gitu. Nah mungkin aku pengen tanya sih Ustadz, mungkin sebelum-sebelumnya gitu, ada nggak sih mungkin dari khilafah yang lainnya gitu sebelum Al-Fatih ini yang istilahnya apa ya, mungkin hampir atau berusaha gitu buat nembus benteng Al-Fatih, benteng Konstantinopel ini sendiri gitu. Kayak itu sih mungkin Ustadz pertanyaanku. Ya, Terima kasih. baik. Sebelumnya Sultan Murad II sudah melakukan hal yang sama ya. Namun mereka tidak bisa sampai bisa menaklukkan Konstantinopel. Beberapa kali di Kesultanan Khilafatul Utsmaniyah ini melakukan hal untuk apa? Untuk menjatuhkan atau untuk menaklukkan Konstantinopel. Namun belum bisa gitu. Baru ketika Al-Fatih ya, berarti Muhammad II ya, disebut dengan Muhammad II, beliau baru mampu untuk menaklukkan Konstantinopel. Jadi ini sebuah proses. Jadi tidak langsung Al-Fatih terus menang, tidak, tapi sebuah proses dengan tahapan-tahapan di mana pendahulu-pendahulunya pun sama. Seperti yang pernah saya bahas tadi, bahwa dari mulai kakeknya ya, yang membangun sebuah benteng, yaitu dalam rangka menaklukkan Konstantinopel. Termasuk juga Sultan Murad II, ya, juga sama, menaklukkan Konstantinopel tujuannya. Namun belum berhasil. Baru ketika Sultan Al-Fatih. Al-Fatih ketika ayahnya meninggal dunia, salah satu tekadnya adalah beliau menaklukkan Konstantinopel. Kenapa? Karena beliau tahu sekali Sultan Murad II ini begitu sangat berkeinginan untuk bisa menaklukkan Konstantinopel. Sebelumnya juga di Kehilafahan Abbasiyah ya, Sultan Bayezid I juga sama di tahun 796 Hijriah. Ya, dari Kesultanan Utsmani, Sultan Murad II di 824 Hijriah, di masa Kesultanan Utsmani juga sama. Mereka hampir semuanya berikhtiar untuk menaklukkan Konstantinopel. Namun baru bisa ditaklukkan ketika Sultan Al-Fatih ya, ketika Sultan Al-Fatih itu saat beliau mampu menaikkan 70 kapalnya pindah dari Selat Bosporus menuju Selat Tanduk dengan menggunakan tenaga manusia. Itulah kunci kemenangan Al-Fatih ya. Alhamdulillah. Itu yang menjadikan Al-Fatih menang. Tahapannya begitu sangat banyak. Jadi berproses. Kemenangan itu berproses dari penantian yang begitu panjang terus dilakukan sampai akhirnya Al-Fatih menang. Ya kira begitu. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Nah mungkin dari teman-teman masih ada lagi yang ingin bertanya, aku persilahkan gitu.
Oke, mungkin sudah jelas itu ya penyampaian dari Ustadznya, sehingga mungkin untuk sesi tanya jawab ini bisa diselesaikan kayak gitu. Nah, mungkin selanjutnya akan aku bacain sedikit kesimpulan dari materi yang tadi disampaikan oleh Ustadz Usep ya. Nah, mungkin yang pertama itu penaklukan Konstantinopel ini awalnya itu berasal dari keyakinan tentang janji Allah, di mana Konstantinopel ini bakal ditaklukkan gitu oleh sebaik-baiknya Amir dan sebaik-baiknya pasukan. Nah, Amirnya itu yang menaklukkannya adalah Muhammad Al-Fatih, yang mana beliau itu sangat yakin itu terhadap sabda Rasul yang tadi itu. Nah, terus Muhammad Al-Fatih ini juga mempunyai merupakan pemimpin yang baik gitu. Dia punya kekuatan fisik yang bagus, terus kemampuan agamanya juga sangat bagus, dan beliau juga tidak pernah tinggalan sholat rawatib dan sholat malam kayak gitu. Nah, terus mungkin yang selanjutnya itu Muhammad Al-Fatih juga nggak langsung bisa gitu dalam sekali serang menundukkan Konstantinopel. Nah, Muhammad Al-Fatih ini juga pernah gagal gitu waktu awal penyerangan. Nah, terus akhirnya waktu di penyerangan yang selanjutnya Muhammad Al-Fatih dan pasukannya berhasil gitu dengan cara mengarahkan gitu kapal tempurnya ke melewati bukit kayak gitu, yang mana nggak bisa dibilang nggak mungkin gitu kayak gitu. Nah, terus mungkin yang terakhir ada pelajaran yang bisa kita ambil gitu dari kisah Muhammad Al-Fatih ini. Yang pertama itu keyakinan yang sangat tinggi terhadap janji Allah. Yang kedua itu persiapan yang sangat baik, maupun yaitu ada persiapan fisik, bahasa, tidak pernah meninggalkan ibadah sunnah, yang mana berarti wajibnya pun pasti nggak pernah ditinggalkan juga. Terus yang ketiga itu memiliki pembimbing atau mentor kayak gitu. Nah, terus yang keempatnya disiplin, dan yang terakhir itu fokusnya kayak gitu. Nah, mungkin itu ringkasan yang bisa aku sampaikan kayak gitu. Nah, mungkin bisa dilanjut ke acara selanjutnya, itu ada doa yang akan disampaikan oleh Mas Hanif ya. Padanya aku persilakan. Oke, mungkin dari Mas Hanif sedang ada kendala dari jaringannya mungkin ya. Nah, terus mungkin bisa diwakilkan oleh Mas Azam ya buat membacakan doa Robitohnya. Kepadanya aku persilahkan. Mas Azam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengakhiri kajian pada hari ini, bisa untuk kita istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال العبد وإدبار الحارق وأصوات أعتب فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك وطغت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نشرة شريعتك فوسل اللهم رابطتها وادي مدها وادي سبولها وامنها لنورك الذي لا يعبد واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وهدي بمعرفتك ومسها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih buat Mas Azam ya. Yang kita nggak kerasa juga udah ada di penghujung acara kayak gitu. Nah, aku nggak bosen-bosennya mau ngingetin lagi buat teman-teman yang mau donasi, mungkin bisa langsung aja donasi ke rekening atau QR code yang tertera gitu. Nah, terus mungkin terima kasih juga buat Ustadz Usep atas penyampaian materi yang sangat luar biasa gitu kan. Nah, terus aku juga dari MC mohon maaf apabila banyak kesalahan dan aku mewakili semua kru yang bertugas undur pamit gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.